Yesus memberkati. Haleluya semuanya. Apakah yang di tenda bisa dengar saya dengan baik? Kami minta maaf, videonya tidak bisa dipasang ya di luar. Nah, saudara yang dikasih, kita bersyukur boleh bertemu pada hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang baru kali pertama ini datang ke tempat ini? Mungkin teman lama, tapi baru kali ini datang. Coba angkat tangannya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kami mengasihi saudara semuanya. Nah, saudara yang dikasih, kita bersyukur kita boleh beribadah, saudara yang dikasih, dengan melakukan progres. Harap semuanya yang membawa masker dipakai saja maskernya. Amin. Jangan lupa nanti cuci tangan lah. Masuk tadi sudah cuci tangan? Sudah periksa suhu? Sudah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, mari kita baca Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, ada beberapa poin yang kita dapat dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama sekali dikatakan, jangan gelisah hatimu. Amin. Jangan gelisah. Bukan berarti saudara yang kekasih tidak ada kegelisahan. Adanya kegelisahan itu, adanya ketakutan itu, adanya kekhawatiran itu, adanya gundah gulana itu, tapi kita menang menghadapinya. Karena apa? Tuhan memerintahkan kita, jangan gelisah hatimu. Amin. Saudara yang kekasih, kegelisahan yang membuat kita sering khawatir, merasa tidak tenang, depresi, gampang marah. Saudara yang kasih, tegang, sedih, merasa gugup, dan kadang mudah tersinggung. Tidak jarang orang yang gelisah itu kebingungan. Saudara yang kasih, apalagi kita menghadapi zaman di mana saudaraku yang kekasih, seluruh dunia menghadapinya. Wabah COVID-19 ini membuat seluruh dunia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah, tidak ada ketentraman. Saudara yang kekasih, jadi dunia sekarang dilanda oleh kegelisahan dan ketakutan. Tapi Tuhan berkata pada hari ini, di mana kita memperingati kenaikannya ke sorga, Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Haleluya. Saudara yang kekasih, kegelisahan yang
berlebihan itu menunjukkan kita tidak beriman kepada Tuhan. Kegelisahan yang berlebihan akan membuat kita stres, yang menunjukkan kita kurang beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, mari kita kuasai diri kita untuk tidak larut dalam kegelisahan dan ketakutan yang begitu dalam. Karena pengaruh negatifnya ini, saudaraku, ketakutan dan kegelisahan sangat mempengaruhi hidup kita, sangat mempengaruhi kesehatan kita pun. Betul ya? Betul, saudaraku? Kesehatan kita pun terpengaruh. Saudara yang kasih, gampang sakit, gampang lelah hidup kita ini. Gampang terserang penyakit. Penyakit apa saja bisa datang kalau kita sudah takut, sudah khawatir, sudah bingung, sudah gelisah. Haleluya. Nggak bisa tidur. Kadang-kadang, saudara yang kekasih, kita memikirkannya, kita nggak mampu. Oleh karena itu, saudara yang kasih, bagi kita persoalan memang ada, tapi mari kita menang menghadapinya. Saudara yang kasih, kita menang menghadapi segala kegelisahan dan ketakutan kita. Haleluya. Saudaraku, kita hanya bisa menang jikalau kita mengingat firman, mengingat perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Jangan gelisah hatimu. Haleluya. Jangan takut, jangan gelisah. 365 kali dikatakan di dalam Alkitab, jangan takut, jangan gelisah. Haleluya. 365 kali. Dalam satu tahun ada 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Haleluya. Bilang sama temannya, jangan takut, saudaraku. Sekali lagi, jangan gelisah hatimu. Amin. Mengapa setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut? Karena memang manusia ini gampang sekali gelisah, gampang sekali terpengaruh oleh ketakutan. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu artinya jikalau Tuhan berkata jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, setiap hari ada pertolongan Tuhan bagi kita. Jangan takut dan gentar, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta pada jalan hidupnya? Kalau memang dengan khawatir dan takut kita bisa panjang umur, ya khawatirlah kita semua. Tapi Tuhan berkata, tidak ada keuntungannya dari khawatir, dari takut, dari gelisah. Gak ada. 1 meter pun gak bisa ditambah umur kita dengan ketakutan. 1 hari pun, 1 detik pun tidak bisa ditambah umur kita dengan ketakutan, dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran. Gak bisa. Haleluya. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan. Ya,
pencobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita dengan kesusahan, kesulitan. Amin. Ya memang Tuhan tahu, tapi bukan dari Dia datangnya segala sesuatu, persoalan, pergumulan hidup kita ini. Kasih sayang Allah yang luar biasa tidak pernah membawa kita memasuki masalah dan pencobaan. Dan biasanya masalah itu datang karena kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Dikatakan tadi, kita dicobai, seseorang itu dicobai karena keinginannya sendiri. Dan keinginannya itulah yang menyeret dia, dipikat oleh segala keinginan itu, sehingga kita jatuh kepada berbagai pencobaan. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada takut yang sangat membuat kita harus bertobat, datang kepada Tuhan. Kenapa kita bisa takut? Saudara yang kekasih, kenapa kita bisa gelisah? Bukan karena, oh saudara yang kekasih, bukan karena sesuatu yang baik mungkin, tetapi persoalannya kenapa seseorang itu takut dan gelisah. Pertama sekali, saudaraku, seseorang itu takut karena dosa. Haleluya. Kalau kita tidak berdosa, kita tak perlu takut, karena ada kesalahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita takut. Haleluya. Adam dan Hawa mengalaminya. Apa yang membuat mereka takut? Mereka berdosa, mereka bersalah kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka takut. Haleluya. Kalau ada ketakutan kita pada hari ini, saudaraku yang kekasih, pastilah salah satu penyebabnya karena kita bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Itulah yang menghalangi kita dengan Tuhan, menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, tapi ada juga yang gak takut. Sudah pun dia berdosa, sudah pun dia, saudaraku, dia berkata begini, aku tak takut mati, sekarang pun aku tak takut mati, katanya. Saudara yang kasih, hati-hati. Ini biasanya orang yang sudah terikat oleh narkoba misalnya, dia gak takut lagi mati. Haleluya. Tapi kalau orang yang waras, kalau orang yang benar-benar masih sadar, tidak dikuasai oleh narkoba, dia masih berpikir, dia masih takut mati. Saudara yang kasih. Tetapi kalau orang yang terikat narkoba itu nggak ada lagi takutnya. Nah, saudara yang kasih, itu bukan persoalan yang baik. Itu membuat kita prihatin. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, normalnya memang kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, kegelisahan, normal kita sebagai manusia tidak bisa hilang dari ketakutan, kekhawatiran. Tetapi mari kita menang menghadapinya. Amin. Bagaimanakah kita bisa menang menghadapi ketakutan ini? Yang karena kesalahan kita, yang karena dosa kita. Saudaraku, jalan keluarnya hanya satu. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Haleluya. Jangan katakan, aku sudah Kristen, aku sudah jadi anggota gereja. Saudara yang kekasih, yang paling penting bagi kita, datang kepada Yesus dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah dia Tuhan, Raja dalam hidup kita. Bilang sama temannya, jadikanlah Tuhan Yesus Raja dalam hidupmu, saudaraku. Haleluya. Sehingga kita bisa bersuka cita. Sukacita itulah yang akan mengangkat hidup kita untuk menang
yang mengangkat kita dari segala kegelisahan, yang mengangkat kita dari segala ketakutan. Nehemia 8 ayat 11. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kehilangan sukacita berarti, saudara yang kekasih, kita hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, hidup juga di dalam dosa. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, kita tidak perlu takut. Amin. Sukacita adalah mata iman bagi kita. Kenapa kita katakan sukacita mata iman? Karena kita melihat penolong kita, penyelamat kita adalah Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan, saudaraku, menghindarkan kita dari segala depresi, stres, dan ketakutan dunia ini. Haleluya. Sukacita adalah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Coba katakan, saya bersukacita. Itu menunjukkan Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, setiap kali kita mendengar kata jangan takut, itu berarti Dia pasti sanggup membuat mujizat. Amin. Setiap kali kita berkata jangan takut, berarti Dia sanggup mengadakan mujizat. Haleluya. Nah, jadi jangan takut. Kalau kita berdosa, datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah bersalah. Saya tunggu-tunggu pemain musik kita, ada kesalahannya, saya tunggu-tunggu kapan dia datang bilang. Tapi dia bilang juga, mungkin karena takut. Dia pikir saya nggak tahu. Jangan begitu, amin. Kalau ada salah, paling gampang mengaku aja. Amin. Begitu juga sama Tuhan. Paling gampang kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, sudah bersalah. Tuhan akan ampuni kita. Tapi kalau simpan-simpan karena egois, karena kesombongan, maka itu akan melahirkan dosa demi dosa yang tidak akan pernah selesai. Nah, saudara yang kasih, yang pertama sekali, jangan takut. Berkat hari ini, dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Dia memberi perintah, memberi buah-buah juga. Jangan takut. Haleluya. Bilang sama temannya sekali lagi, jangan takut, saudara. Haleluya. Berkat yang kedua, saudaraku, dari ayat yang kita baca di atas, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan. Ini adalah sumber ketenangan. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan. Saudara yang kasih, biasanya orang yang sakit jiwanya karena tidak ada ketenangan. Haleluya. Saudaraku, orang yang depresi biasanya tidak ada ketenangan. Apakah obat dari jiwa kita? Apakah solusi dari jiwa kita? Ketenangan. Amin. Haleluya. Kalau tubuh kita ini, daging ini, obatnya asupan 4 sehat 5 sempurna. Kalau roh kita, makanannya, saudara yang kekasih, asupannya adalah berdoa dan firman.
Kalau jiwa kita makanannya adalah ketenangan. Jadi kalau saudara orang sibuk, jangan lupa harus ada ketenangan. Amin. Bilang sama temannya, jadilah engkau tenang. Haleluya. Ketenangan sangat membantu kita, saudaraku, untuk menyelesaikan persoalan. Kalau kita tidak bisa tenang, kita akan terus takut, kita akan terus gelisah. Kalau kita gelisah, tenang dulu. Kalau kita khawatir, jangan jalan sana, jalan sini, merepet sana, merepet sini. Tenang dulu, duduk di bawah kaki Tuhan, berdiam diri, berdoa, menenangkan jiwa. Haleluya, saudaraku. Kita bisa berpikir dengan baik sambil terus berusaha mendengar apa kata Tuhan, mendengar apa yang dibimbing, apa yang dituntunkan oleh Roh Kudus kepada kita, apa yang diwahyukan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita bisa tenang dan berdoa, saudara yang terkasih, kalau atau panik kita bisa atasi kalau kita tenang dulu. Haleluya. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak bisa tenang, kita biarkan kalut dan gelisah, stres, maka itu bisa merampas sukacita kita. Jadi biarkanlah masalah itu, tenangkan dulu. Duduk di kaki Tuhan, tenang, duduk diam. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kita akan merasa damai. Kita akan merasa pertolongan Tuhan. Tuhan akan bicara. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tenanglah, kembalilah tenang, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan kita. Sikit amin. Udah sarapan tadi? Sarapan ulang tahun. Cepat kali kita masuk hari ini ya, nggak sempat sarapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hati, perintah. Diri sendiri kuatkan dan teguhkan hati. Itu perintah. Jangan gemetar, sebab Tuhan Allah kita, Dia yang berjalan menyertai kita. Amen. Ini yang kadang kita gak ingat. Tuhan berjalan bersama kita. Haleluya. Jadi siapapun kita di tempat ini dan apapun pergumulan kita pada hari ini, jangan pernah merasa kecil hati dan ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah inilah kita sadari dulu, saudara. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Haleluya. Jangan patah hati. Siapa yang menyertai kita? Yakin? Yakin? Jadi harus suka cinta semua. Coba lihat dulu temannya kanan kirinya, kurang senyum dia. Kenapa gerangan? Mari bersuka cita. Karena maskernya nggak nampak ya.
Yosua 1 ayat 9b, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemana kita pergi? Disertai Tuhan. Ke ladang kita pergi, disertai Tuhan. Ke kantor kita pergi, disertai Tuhan. Sekolah kita pergi, bagian sekolah disertai Tuhan. Naik mobil disertai Tuhan. Naik sepeda motor disertai Tuhan. Jalan kaki disertai Tuhan. Di mana saja kita disertai Tuhan. Nggak perlu pengawal, nggak perlu, saudara yang kekasih, foreigners, atau foreigners, ya, pengawal, aparat dengan segala sirenenya mengawal kita kemana kita pergi, nggak perlu. Tuhan sendiri yang berkata, Dia yang menyertai kita. Haleluya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, ya, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Amin. Jangan takut, jadilah tenang. Berkat yang kedua, saudara yang kekasih, biarlah kita semuanya tenang, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, berkat yang ketiga dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada tempat tinggal bagi kita. Ada tempat tinggal, ada rumah kita rupanya. Saudara yang kasih, Yesus berasal dari sorga, itu sebabnya Dia kembali ke sorga. Kita juga, saudara yang sudah lahir baru, dilahirkan baru, dilahirkan dari kerajaan sorga, maka kita juga adalah orang-orang sorga. Bilang sama temannya, sadarlah, kita orang sorga. Haleluya. Mungkin belum sadar, sadarkan lagi lah, goncang dulu. Sadar saudaraku, kita orang sorga. Haleluya. Jadi di sini kita ngapain di dunia ini? Merantau. Amin. Merantau sebentarnya kita. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena kewarganegaraan kita, ya, Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Satu lagi, Kolose 1 ayat 12 sampai dengan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Dikatakan di sini 1 Petrus 2 ayat 11 tadi, kita adalah pendatang dan perantau. Tuhan Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga, tidak meninggalkan kita. Tapi Dia menyediakan tempat bagi kita. Ada rumah kita masing-masing di sorga. Ada rumahnya nggak kira-kira? Atau tanah lapang aja? Tentulah yang namanya kerajaan sorga, ada istananya, ada rumah-rumahnya. Amin. Jadi kalau kita nggak punya rumah di dunia ini, jangan kecil hati. Yang punya rumah bilang amin.
Yang gak punya rumah, mana aminnya? Kalau kita tidak punya rumah, masih kontrak, jangan kecil hati. Sebentarnya kita di dunia ini merantau, kata firman Tuhan, paling lama 80 tahun, kalaupun kuat. Paling lama 70 tahun, kalau kuat 80. Kalau super kuat sampai 100. Opung apa? Situ orang aja yang datang minggu lalu 80 tahun. Sudah beranak cucu. Ada yang 80 tahun di sini? Coba angkat tangannya. 80 tahun. Oh, ada satu orang, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Sudah siap nanti Opung itu dapat rumah. Tapi jangan dulu sekarang ya, Bung. Nah, saudara yang kasih, sudah sangat jelas ini ya. Warga negara sorga. Kita di dunia ini merantau. Suatu saat kita akan pergi juga ke sorga. Saudara, apa yang mau kita buat supaya kita ke sorga? Supaya kita menikmati rumah kita di sorga, supaya kita sampai ke sorga. Saudara yang kasih, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Stop dulu pikiran kita yang berkata tidak boleh kaya. Boleh kaya. Amin. Saudara yang kasih, maksudnya di sini supaya kita jangan fokus hanya di dunia ini, lalu kita tertinggal masuk surga ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kayalah kita semuanya. Amin. Tapi ingat saudaraku, jangan pernah lupa, jangan pernah nomor duakan Tuhan. Kalau kita berjerih lelah di dunia ini, mendapat harta dunia ini, jangan sampai lupa, jangan sampai kita tertinggal nantinya. Amin. Harta dunia perlu, sangat perlu. Pembangunan gereja perlu, penginjilan perlu, misi perlu. Pesan ini bukan berarti kita tidak peduli kepada kehidupan kita di dunia ini. Bukan itu maksudnya. Haleluya. Yesus mengajarkan hal ini untuk menegaskan kepada murid-murid dan kita juga agar mengambil keputusan untuk ikut di dalam menerima kerajaan sorga. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi penghalang kita menerima kerajaan sorga. Haleluya. Biarlah kerajaan sorga ada pada kita masing-masing di tempat ini. Maksudnya bagaimana, saudara? Yesuslah menjadi raja kita, bukan keinginan dunia ini. Haleluya. Bukan kekayaan dunia ini, tetapi Yesuslah yang menjadi raja di dalam ini. Sudah begitu banyak hamba Tuhan jatuh karena harta benda, karena keinginan dunia tidak menjadikan Yesus raja di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, biarlah pesan daripada kenaikannya ke sorga ini, supaya kita mempersiapkan diri kita di dunia ini, benar-benarlah Yesus yang menjadi raja. Haleluya. Kalau Yesus menjadi raja, miskin secara dunia pun kita di dunia ini, ada rumah kita di sorga. Haleluya. Nah, saudaraku, ada harga yang harus dibayar untuk mendapat harta sorgawi ini. Saudara yang kasih, Wahyu 3:18 mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Sidang Laodikia kaya, kenal Tuhan mereka, tahu mungkin juga gereja karismatik ini Laodikia ini. Tapi Tuhan mencela mereka. Saudara yang kasih, Tuhan berkata, beli daripadaku emas, beli daripadaku pakaian, beli daripadaku minyak. Saudara yang kasih, emas yang dimurnikan adalah tentang Kristus yang adalah harta kita yang sempurna dan kekal. Yesus harta kita yang sesungguhnya. Itulah dia bicara tentang harta di sorga. Haleluya. Seberapa besar pun kita memberikan korban kepada Tuhan, bukan berarti itu yang membuat harta kita di sorga. Seberapa hebat pun pelayanan kita, seberapa hebat pun khotbah kita, bukan itu yang menentukan, saudaraku, kita punya rumah di sorga. Ternyata bukan itu. Haleluya. Karena boleh jadi kita korban kita besar, tapi gak ada Yesus menjadi raja. Jadikan dulu Yesus menjadi raja, maka semua korban kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mau tidak kaya dia di dunia ini, tapi kalau hidupnya menjadikan Yesus raja, maka ada hartanya di sorga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita di dalam ini ada Yesus. Amin. Maka di mana ada Yesus, di situ juga hati kita berada. Haleluya. Inilah yang perlu kita beli. Inilah yang perlu kita usahakan. Bukan hamoran, hagabeon, hasangakon yang mempengaruhi hidup kita. Bukan kesombongan si aku yang mempengaruhi hidup kita. Bukan hasil bele-belegu yang mempengaruhi hidup kita, tapi Yesuslah yang mempengaruhi hidup kita. Amin. Pakaian putih itu bicara tentang jubah kebenaran Kristus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Minyak menunjukkan, saudaraku, siapa Kristus dan apa yang telah dilakukannya di kayu salib. Saudara yang kasih, mari kita perhatikan, Yesus mendorong jemaat Laodikia agar engkau menjadi kaya, dikatakan. Saat kita memiliki Yesus sebagai harta kita, kita punya harta terbesar, termulia, terindah, termahal seluruh di alam semesta. Saat kita memiliki Yesus, kita benar-benar memiliki harta yang sesungguhnya. Jadi jangan gelisah. Gak dapat harta dunia, jelaskan, pastikan Yesus ada di dalam hati. Yesus yang menjadi raja dalam hidup kita. Amin. Banyak orang termakan ide bahwa Tuhan itu pelit. Kalau masalah harta kekayaan dunia ini, rajin saja kita sudah bisa menjadi kaya. Amin. Kita hemat, kita bisa menjadi kaya. Kita kerja keras, kita bisa menjadi kaya. Saudaraku, jangan katakan Tuhan itu pelit. Enggak. Orang berdosa pun bisa kaya. Berarti saudara dan saya juga bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pelit. Bilang sama temannya, Tuhan tidak pelit. Haleluya. Tapi di sini dikatakan, saudaraku, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Lihatlah betapa luar biasanya berkat itu diberikan kepada kita. Tuhan tidak pelit.
Betapa kayanya karya penebusan itu dikatakan. Betapa luar biasanya. Gak sanggup kita menebus diri kita sendiri. Perlu Yesus yang menebus kita. Apakah kita masih berkata Tuhan itu masih pelit? Kita dikuatkan, diteguhkan menurut kekayaan kemuliaannya oleh rohnya di dalam batin kita. Dikuatkan, diteguhkan. Saudara yang kasih, segala keperluan kita dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dia tidak menyayangkan dirinya. Dia berikan segalanya di kayu salib. Masihkah kita berkata dia pelit? Tuhan tidak pelit. Amin. Dia juga tidak miskin untuk memberkati kita. Dia kaya. Itu sebabnya dikatakan dia rela menjadi miskin supaya kekayaannya diberikan kepada kita. Lihatlah betapa dahsyatnya, betapa baiknya, betapa murah hatinya dia. Amin. Agamawi yang membuat kita, saudaraku, hidup dalam kemiskinan. Maksudnya bagaimana? Dia beragama tapi memungkiri kuasa ibadah itu. Dia beragama tetapi masih ada Tuhannya yang lain. Ini yang membuat manusia ini miskin sehingga tidak punya rumah nanti di sorga. Haleluya. Oleh karena itu, gak usah sembunyi-sembunyi lagi. Biarlah kita benar-benar menjadikan Yesus menjadi Raja. Haleluya. Saudara yang kasih, jika Allah tidak ragu-ragu mempertaruhkan semuanya bagi kita, menerima keadaan kita, dan mengalami yang buruk dengan mengirimkan dirinya sendiri, adakah hal yang tidak akan dia berikan? Semuanya sudah diberikan di kayu salib. Masa kesehatan gak diberikan sama kita? Masa perlindungan gak diberikan kepada kita? Masa berkat-berkat setiap hari gak diberikannya kepada kita? Masih ragukah kita? Masihkah kita berkata Tuhan itu pelit dan tidak mengasihi, tidak memperhatikan? Kita yang perlu bertobat. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, beli daripadaku. Maksudnya, saudaraku, bukan secara harfiah. Kata membeli sama halnya dengan menebus. Miliki makna yang sama seperti Yesus lakukan bagi manusia pada waktu Yesus menebus kita lewat kematiannya di kayu salib. Jadilah jemaat Laodikia harus berusaha dan sungguh-sungguh berjuang sampai Yesus memulihkan rohani mereka. Sampai Tuhan memulihkan rohani mereka. Sampai Tuhan memulihkan hidup kita. Berusahalah sungguh-sungguh. Persekutuan yang sudah hilang, mulailah punya persekutuan kembali. Amin. Mungkin udah lama kita gak beribadah. Sel grup hari Rabu ya. Hari apa di rumah Pak Arya aja? Selasa. Ada satu kerinduan, gersang rasanya kalau nggak ibadah. Betul? Bahkan saat tidak ada Natal di gereja, gimana caranya mereka supaya bisa bernatal? Saudara yang kekasih, ini jangan sampai hilang. Amin. Jangan jadi kesempatan COVID ini. Mulai hati matu di bata, ala di COVID dan mau durung-durung. Mulai hati lah Tuhan. Bamola salilingon rutin di batu gereja tiap minggu bason hari boy mardalagi. Saudara yang kasih, nggak ada kerajaan sorga, nggak menjadikan Yesus Tuhan. Haleluya. Kalau sudah begitu selama ini, minta ampunlah sama Tuhan. Haleluya. Dan kita bersyukur, kita mengucapkan firman, dan kita mengucapkan firman, kita dijagai Tuhan. Nanti kita mau tutup ibadah kita, Mazmur 91 senantiasa kita ucapkan.
Apakah kita, saudaraku, ketakutan? Bukan ketakutan, tapi kita mempercayai firman. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi belilah emas yang dimurnikan di dalam api. Artinya apa? Iman yang teruji. Amin. Iman yang teruji. Itu emas. Bilang sama temannya, biarlah imanmu teruji. Haleluya. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apakah pakaian putih itu? Kalau tadi emas itu adalah iman yang teruji, pakaian putih adalah perbuatan yang benar dan kekudusan. Perjuangkanlah ini. Haleluya. Perjuangkanlah perbuatan-perbuatan yang benar dan kekudusan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi saling berkaitan. Untuk mendapatkan emas, untuk mendapatkan pakaian putih, untuk mendapatkan minyak untuk melumas mata, sangat berkaitan. Iman yang teguh dan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan iman dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih, satu-satunya obat atau cara untuk seseorang sembuh, supaya mata rohaninya, pandangan rohaninya pulih, sehingga dapat mengerti secara persis posisi rohaninya di hadapan Tuhan, yaitu senantiasa hidup di dalam urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Itulah minyak penuh Roh Kudus setiap hari. Itulah yang harus diusahakan, diperjuangkan, dikerjakan dalam hidup ini. Jangan Tuhan berkata engkau miskin sebenarnya. Haleluya. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Laodikia, engkau miskin. Jangan kau kira kau kaya dengan hartamu, rumahmu yang besar, depositomu, katanya kepada jemaat Laodikia. Engkau miskin, katanya. Saudara yang kasih, ini menjadi peringatan juga kepada kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita menjadi orang yang kaya. Amin. Kaya yang sesungguhnya itu, saudaraku, tidak salah kaya dunia ini. Amin, gak salah. Jadi kalau kaya di dunia, kaya di sorga, oh, semakin lebih baik, semakin menjadi berkat. Amin, saudaraku. Bagi kita yang belum mendapat kekayaan dunia ini, jangan kecil hati. Masih ada harapan di sorga kekayaan kita. Yang keempat, saudara yang kasih, kiranya yang terakhir lah. Terakhir kepada kita, Yesus akan datang kembali. Amin. Dialah pengantin kita. Kita pengantin wanita. Baik pria dan wanita di sini, kita adalah pengantin wanita. Mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus. Amin. Dia berkata dia akan datang kembali. Oleh karena itu jangan gelisah, jangan kecut dan tawar hati. Dia akan datang kembali. Amin. Saudara, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang dinyatakan kepada kita. Gak sebanding. Jadi kalau ada persoalan dan pergumulan di dunia ini, tahankanlah dulu. Amin.
Amin. Bersandarlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, tadi sudah kita baca. Dan berimanlah kepada Tuhan, itu akan menguatkan kita. Carilah tenang dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mendapat jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Jadi dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini, jangan gelisah dengan keadaan apapun. Mana aminnya? Saya ulangi, jangan gelisah dengan keadaan apapun. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Dia akan datang kembali. Malaikat berkata kepada murid-murid, "Mengapa engkau melihat ke atas?" Dia berkata, malaikat berkata kepada orang banyak, "Mengapa kalian melihat ke atas? Dia yang telah naik ke sorga akan datang kembali seperti engkau melihatnya sekarang ini." Boleh jadi kedatangan Tuhan bisa dilihat. Amin. Percaya? Percaya? Puji Tuhan.